Halo pemirsa UB TV, saya Vanessa Astari kembali menyapa Anda dalam special event dengan tema sosialisasi netralitas ASN dalam Pilkada 2020. Acara yang diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Malang ini akan dibuka langsung oleh Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Malang sekaligus Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Malang. Acara ini dilaksanakan secara live streaming di YouTube channel UB TV dan live analog di 57 UHF. Baiklah, mari kita simak bersama liputan selengkapnya. Selamat menyaksikan. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala patut kita panjatkan karena atas limpahan nikmatnya semata, hari ini Senin 28 September 2020 kita masih diberikan kesehatan untuk dapat hadir di Pendopo Agung Kabupaten Malang dalam acara sosialisasi netralitas ASN dalam Pilkada tahun 2020. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami terlebih dahulu menyapa kehadiran kepada yang terhormat Penjabat Sementara Bupati Malang Bapak Dr. Andes Saihul Gulam MM, serta yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Malang, Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang, dan tentu tamu undangan yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agar seluruh rangkaian acara ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita menundukkan kepala sejenak guna doa bersama
yang akan dihantar oleh Bapak Junaidi. Kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan selalu memanjatkan syukur kepadamu ya Allah, kami mengharap kehadiran rahmat dan kasih sayang-Mu, dan apa yang kami lakukan selalu dalam lindungan dan bimbingan-Mu. Ya Allah, jagalah kejernihan hati dan pikiran kami untuk melihat suatu perbedaan di antara kami. Kejernihan hati membuat kami damai, dan kejernihan pikiran membuat kami tenang. Oleh karena itu ya Allah, netralitas kami sebagai aparatur sipil negara dalam pilkada nantinya, mohon penjagaan dan tuntunan-Mu agar kami mendapatkan kebenaran yang hakiki melalui kehendak-Mu. Ya Allah, Engkau lebih tahu apa yang tersembunyi dalam pikiran dan rencana kami. Yang baik mohon Engkau kabulkan. Bila itu buruk menurut-Mu yang akan membawa kemudaratan, mohon Engkau jauhkan. Ya Allah, selamatkanlah negeri ini dari fitnah dan bencana, agar kami selalu dekat denganmu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama laporan Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Malang kepada Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat PJ Bupati Malang, Bapak Dr. Andes Saiful Gulam MM. Yang saya hormati para staf ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah dan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang. Yang saya hormati anggota Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Malang. Yang saya hormati Komisioner Bawaslu Kabupaten Malang, Bapak Jos Da Silva sebagai narasumber dalam netralitas ASN. Yang saya hormati peserta sosialisasi hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir pada acara sosialisasi netralitas ASN pada dalam Pilkada 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan bagi kita semua. Pertama-tama kami ucapkan selamat ke Bapak Dr. Andes Saiful Gulam MM yang mana telah dikukuhkan pada hari Jumat malam kemarin oleh Ibu Gubernur menjadi pejabat sementara Bupati Malang. Ke depan kami jajaran pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang mohon bimbingan dan arahannya. Bapak PJ Bupati Malang dan hadirin yang saya hormati, 2 bulan lagi pemerintah Kabupaten Malang akan menyelenggarakan pilkada yang juga dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Sehubungan dengan tersebut, sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara telah diamanatkan bahwa ASN harus memiliki integritas, netralitas, dan profesionalitas pelayanan publik yang baik bagi masyarakat.
Selain itu, ASN juga didorong agar mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga netralitas ASN sebagai simbol semangat reformasi birokrasi harus terus didukung dan diperlukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Begitu pula halnya pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 mendatang. Oleh karena itu, kami memandang perlu adanya langkah strategis yang bertujuan untuk menguatkan netralitas ASN, di mana salah satunya adalah melalui kegiatan sosialisasi ini. Saya laporkan Bapak J. Bupati Malang bahwa setelah kami dilantik kemarin, kami sebagai Dewan Pengurus pengganti antar waktu masa jabatan sampai dengan tahun 2021. Agenda kami yang pertama adalah agenda hari ini, Bapak Puja Bupati. Jadi kami memang setelah dilantik oleh Dewan Pengurus Provinsi Korpri, Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jawa Timur, salah satunya adalah kita menghadapi terkait dengan netralitas ASN. Dan kami rapat kemarin dengan Dewan Pengurus, kami sepakati program-program kita evaluasi, maka pada hari ini seizin Bapak PJ Bupati kami mengadakan sosialisasi netralitas ASN. Selain itu juga dalam program ini kami juga ada beberapa hal sebagai perhatian dari Dewan Pengurus Korpri kepada mereka-mereka yang saat ini terkena COVID, sakit, dan lain-lain. Hadirin saya hormati, Korpri adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan bertanggung jawab. Dalam hal ini peran Korpri sebagai organisasi profesi sangat dibutuhkan dalam menjaga keindependensi ASN. Mewujudkan netralitas ASN adalah suatu yang mutlak. Maka ASN juga harus menjaga dengan serius netralitasnya. Sebagaimana tujuan diselenggarakannya kegiatan ini, yaitu untuk memastikan seluruh ASN Kabupaten Malang dapat secara profesional terus melakukan pelayanan publik. Sikap profesional tersebut harus dilakukan tanpa membedakan latar belakang politik masyarakat. Pada hari ini, persis jam hari ini kami mewajibkan kepada seluruh ASN untuk mengikuti dengan YouTube streaming baik oleh BPTV dan juga YouTube streaming baik oleh Diskominfo untuk semua staf. Dan yang hadir di sini adalah kepala-kepala OPD beserta Ibu Bapak Camat. Maka dari itu pada kesempatan ini saya menghimbau agar setiap ASN Kabupaten Malang mampu membangun kesadaran, kemauan dan tanggung jawab ASN berkenaan dengan etika dan perilaku imparsialitas, yaitu tidak berpihak, bebas dari konflik kepentingan, serta bebas dari pragmatisme politik. Saya juga berharap upaya mewujudkan netralitas ASN tidak terbatas melalui kegiatan ini saja, tetapi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh stakeholder. Hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini, ada beberapa hal yang perlu saya laporkan sehubungan dengan kegiatan ini. Kegiatan ini sudah diagetakan sebelum pelaksanaan program dari Dewan Pengurus Korpri. Bagaimana kami laporkan tadi, kami telah memang mengagendakan sebagai anggota kegiatan yang utama dalam rangka realisasi ataupun program yang harus dilakukan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Malang. Kemudian sebagai narasumber adalah Komisioner Bawaslu Bapak Joda Silva, kebetulan juga di Bawaslu beliau adalah Deputi Penindakan. Selain yang dilaksanakan di Pendopo Agung, semua ASN diwajibkan mengikuti secara daring di masing-masing perangkat daerah melalui aplikasi Zoom Meeting dan live streaming channel YouTube UBTV dan dari Kominfo. Mungkin sebagaimana biasanya kami selalu ngecek
Pak Bu Kadis Kominfo. Ya, sampai hari ini sudah berapa yang mengikuti? Umat ya, itu yang langsung ya. Tapi yang langsung mengikuti dari semua staf itu mulai dari ASN yang ada di pendopo, kemudian juga yang ada di kecamatan, juga guru-guru semua. Insya Allah semua akan mengikuti. Nanti juga kami akan cek kepada kepala-kepala UPT yang terkait. Selain itu, sebagai bentuk solidaritas pada kesempatan ini juga akan disampaikan santunan kepada anggota Korpri yang meninggal dunia karena COVID-19, sakit, dan anggota Korpri dari golongan 1. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, sebelum kita simak sambutan penjabat sementara Bupati Malang, terlebih dahulu akan kita saksikan bersama pemberian santunan secara simbolis kepada ASN yang gugur dalam tugas dan yang terdampak COVID-19. Yang pertama akan diberikan kepada ASN yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Yang pertama, ahli waris dari Bapak Sunario, guru SD Negeri 5 Lebak Harjo. Kemudian ahli waris dari Bapak Amar Ma'ruf, staf bidang penataan ruang dan bangunan. Kemudian ahli waris dari Ragil Agung Cahyono SE, auditor muda Inspektorat Daerah. Kemudian ahli waris dari Setio Budi Waluyo SH, Lurah Ardirejo. Kemudian ahli waris dari Insinyur Edi Purwanto MM, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Berkenan penjabat sementara Bupati Malang menyerahkan santunan secara simbolis didampingi Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Malang. Pengambilan gambar selesai. Selanjutnya pemberian santunan kepada ASN yang terpapar COVID-19. Yang pertama diberikan kepada Bapak Ali Usman, Caraka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kemudian Ibu Siti Habibah, Bidan Desa Kromengan. Dr. Marita Devi, Dr. Madia UPT Puskesmas Tajinan. Bapak Muhammad Faisal Akbar AMD, Pengelola Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Kemudian Bapak Endra Sulistiawan Esos, Kepala Seksi Verifikasi Perekonomian dan Sosial Budaya.
Pengambilan gambar selesai. Selanjutnya pemberian santunan kepada ASN golongan 1. Yang pertama akan diberikan kepada Bapak Buari, teknis atau administrasi lainnya SD Negeri Girimoyo 1, Kecamatan Karangploso, Dinas Pendidikan. Kemudian Bapak Mariman, teknisi jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Selanjutnya Bapak Jumari, petugas kebersihan jalan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian Bapak Nasuki, staf UPT Sumber Daya Air Gondang Legi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air. Dan yang terakhir Bapak Katimun, staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan. Penyerahan selesai, kepada penerima disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya kita ikuti dan simak bersama sambutan penjabat sementara Bupati Malang yang sekaligus berkenan membuka secara resmi acara pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Saihul Gulam MM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Pak Wahyu, baru kali ini saya mulai kegiatan ini. Korpri kaitannya dengan netralitas ASN. Para staf ahli, bupati, asisten sekretaris daerah, semua asisten, kepala perangkat daerah, dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang. Ketua Bawaslu hadir di tengah-tengah kita, Bapak Jos Da Silva, gondolnya sama Bapak dengan saya. Cuman saya timur Madura, panjenengan timur, agak timur ke sana. Sehat Bapak, diberi kesehatan terus, kita semuanya sehat. Ketua dan pengurus Korpri, ketua ini lah Pak Sek. Ya sudah sekaligus ketua. Saya dulu waktu di Sepalawan ketua juga Pak, karena wakil direktur juga. Korpri itu memang aneka ragam macamnya. Jadi kalau biasa ngurusi Korpri, insya Allah kenapa? Nyaman lah, enak, ruwet, karena macam-macam kan, di situ anikanya macam-macam. Dan pengurus Korpri Kabupaten Malang, ada semua Pak Sek ya, hadir semua ya. Peserta sosialisasi dan hadirin undangan yang berbahagia, serta UPT ya, mungkin ASN yang pada malam siang ini mengikuti. Berapa itu virtualnya? 200 ya? Hampir 200. Saudara-saudara sekalian saya hormati, mengawali sambutan saya ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan syukur dan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama hadir pada acara sosialisasi netralitas ASN dalam Pilkada tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita mintakan syafaatnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, secara individu
ASN adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak dalam kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana tertuang dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, juga menegaskan setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik sendiri-sendiri. Namun, seorang ASN juga terikat dengan kode etik ASN. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang secara tegas, saya ulangi, secara tegas menyatakan bahwa aparatur sipil negara berperan sebagai perencana, pelaksana, dan penyelenggara tugas umum pemerintahan dalam peran nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi. Saya ulangi, intervensi politik apapun, serta bersih dari praktek KKN. Dalam pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS yang menyatakan bahwa setiap PNS dilarang memberikan dukungan. Pasek ya, diingatkan teman-teman kita, dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil daerah, kepala daerah dengan cara lain, dengan cara antara lain terlibat dalam kegiatan kampanye, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Monggo Pak Sek ditoto anak buahnya, diawasi. Nanti kita disemprit oleh Gus Jos itu. Ini perannya ini malaikat Rokib Atid itu sekarang. Jadi kita hati-hati sekali. Juga dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Saya pikir diksi penyampaian saya mudah difahami, dan mohon kepada teman-teman yang virtual pada hari ini juga ini diperhatikan. Kalau secara teknis nanti biar Bang Jos yang menyampaikan yang lebih detail. Dan Ketua Korpri, Bapak Sekda. Maka dari itu saya sangat mengapresiasi dilaksanakan kegiatan pada hari ini. Betul Pak Sek, karena pada saat malam, pada saat saya dilantik, Gubernur mewanti-wanti netralitas ASN dalam Pilkada 2020. Jadi amanatnya beliau begitu. Sehingga awal saya acara ini sudah seperti ini, saya sepakat bahwa netralitas tahun 2010-2020 ASN harus netral. Perlu disadari bahwa netralitas merupakan komitmen dan tanggung jawab bersama dalam rangka mewujudkan ASN yang bermartabat. ASN harus bermartabat, beretika, dan demokratis demi terwujudnya persatuan dan kesatuan NKRI. Oleh karena itu, mari bersama-sama menjaga dan menegakkan prinsip netralitas ASN di instansi masing-masing.
dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya juga berurusan kepada jajaran ASN khususnya Kabupaten Malang agar di masa kampanye tetap berhati-hati dalam ucapan. Sekali lagi, dalam ucapan maupun perilaku atau tindakan. Jangan sampai ada ASN Kabupaten Malang yang secara sengaja maupun tidak sengaja memberikan dukungan sehingga melanggar netralitas ASN. Oke. Bang Jos, jadi kita jelas bahwa pimpinan, terutama saya PJS dan tidak terdiri kepada Ketua Korpri, ini saya wanti-wanti untuk menjaga etika dan martabat kita sebagai ASN yang netral. Saudara, hal ini perlu saya sampaikan mengingat pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin sedang maupun berat. Lagi sih nggak enak ya. Makanya nanti jelentrekan Pak Sek, apa yang dilarang aja, Bang Jos monggo dilentrekan biar teman-teman, kebetulan hari ini kan 200 virtual itu, 200 lebih, supaya paham, memberikan keterangan atau memberikan pengarahan kepada stafnya. Mari kita buktikan dengan tetap bersikap netral dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai ASN. Terima kasih. Ini jelas, pengarahan saya jelas, aturannya sudah jelas, undang-undangnya juga jelas, sudah saya sampaikan. Tahunnya juga sudah jelas. Hadirin yang saya hormati, kiranya demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, pada saat saya staf, saya termasuk yang hafal Mars Korpri. Saya lihat tadi itu ada mik. Oh, ini hafal lagi. Perlu Pak Sek, suatu saat kita lombakan kur, seperti yang saya laksanakan di provinsi, lomba kur, paduan suara menyanyikan Mars Korpri. Seperti Mars Jawa Timur banyak yang hafal, yang baru. Kalau Mars Korpri kalau tidak hafal, kayaknya mungkin sudah mulai antara lupa-lupa ingatan. Kan begitu loh. Contohnya, satukan irama langkahmu. Karena saya kurnya juga. Sampai suara duanya saya hafal. Terakhir memang agak sulit. Di Korpri itu kan ada sopran, kemudian tenor, dan bass. Saya kebetulan bagian bass itu. Satukan irama langkahmu, bersatu tekad menuju ke depan. Apal, aku penyanyi. Nah, kok ada yang tepuk tangan sih? Gondol-gondol begini ya bisa, musik saya sedikit bisa. Sekalipun tidak jelas, kalau Bang Jos kan pintar. Satukan irama langkahmu, bersatu tekad menuju ke depan. Kalau tenor, satukan irama, harus lali wis. Wis jadi pimpinan berkali-kali sudah, bagian nenek, bagian merentah Korpri, insya Allah hafal. Insya Allah saya masih hafal. Dan itu memang jiwa Korpri lah. Setelah Korpri diombang-ombangkan oleh sesuatu yang karena situasi dan kondisinya. Tapi paling tidak ASN harus bisa. Saudara sekalian saya hormati, seperti yang saya katakan tadi, semakin saya tidak pegang tag, nanti panjenengan lapar. Karena 2 jam bisa ngomong terus. Bukan ngomong, artinya karena materi kadang-kadang saya sudah di sini. Jadi memang kalau niki pemimpin embongan Bapak. Pemimpin yang neludusan. Jadi jangan heran suatu saat saya di sana, ada di sana, ada di sana.
Jadi karena memang saya tidak bisa bekerja hanya di mana, di meja saja. Begitu ada laporan saya akan turun dari suatu waktu selama 2 bulan 10 hari. Nek sampean merasa kesel karena kepemimpinan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian saya hormati, demikian apa yang perlu saya sampaikan. Seperti saya katakan tadi, keberadaan panjenengan di sini adalah usaha manusia. Manusia itu kalau harimau meninggalkan belang, nggih. Kalau gajah meninggalkan gading. Kalau manusia meninggalkan amal kebaikan dalam artian berupaya untuk mengatur menjadi baik di dunia ini. Saya sitir dalam ayat Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia diciptakan di bumi untuk menjadi khalifah. Jadi kalau panjenengan berkarya begini dan ada sesuatu yang menghasilkan kebaikan, tunggu rumah panjenengan di padang mahsyar kelak. Wah, gaya kayak kiai ini. Cuman nih kiai kepala Bokorwil kemudian PJS nih tadi kiai kan bayarannya sopo sih nggak dibayar aku. Paling Pak Sek, balik nang aku maning yang menyetujui nanti. Saudara sekalian yang saya hormati, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Netralitas ASN dalam Pilkada tahun 2020 saya nyatakan dan dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian yang baik dari Allah, yang jelek dari saya sebagai pribadi manusia yang banyak salah dan dosa. Mohon maaf, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita simak bersama paparan netralitas ASN dalam Pilkada tahun 2020 yang akan disampaikan oleh Komisioner Bawaslu. Kepada Bapak George Da Silva, kami persilakan. Izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Yang terhormat Bapak Bupati, Bapak, saya memang selalu pakai Pak Bupati dulu, Pak. Iya, jadi kalau sebut PJS itu rasa pada Pak Sekda dan para asisten, para kepala dinas, Pak Camat, dan para undangan yang terhormat yang ada di daring juga ya Pak ya, di Zoom juga ya, semua. Nah, itu terima kasih. Kalau saya ada PowerPoint ya, bisa pakai PowerPoint enggak? Ada. Terima kasih pada siang ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi pengawasan pelanggaran ini kalau minta izin saya bisa pakai mic turun ke bawah ya. Kalau mata saya tuh agak sedikit, oh bisa ini ya. Jadi bukan saya menggurui ya, bukan saya menggurui, ini kita hanya diskusi saja karena ASN itu sejak dulu, sejak menjadi pegawai sampai sekarang ASN netralitas saja. Dalam undang-undang memang begitu. Jadi kita melakukan sosialisasi tentang ASN. Jadi saya minta maaf, ini kena tugas, kena ASN. Saya tahu ASN semua itu pasti sudah netralitas. Jadi ini saya ambil tuh TNI Polri juga Pak. TNI Polri juga masuk di dalam ASN. Dan memang Pak, sekarang tuh sulit sekali menjadi pegawai negeri. Karena aturannya itu berbahaya.
ya banyaklah aturannya yang mengatur tuh. Jadi saya kebetulan koordinator divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang yang selalu berhubungan dengan bapak-bapak ibu kalau ada pelanggaran. Jadi saya minta kalau bisa di Kabupaten Malang ini ASN jangan melakukan pelanggaran. Supaya jangan berhubungan dengan kita. Nanti kalau saya mengundang atau memanggil untuk klarifikasi, itu nanti berhubung dengan saya harap Pak ASN jangan berhubungan. Jadi ini saya next. Ini undang-undangnya. Jadi undang-undang nomor 10 tahun 2016 pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Tapi kita udah lazim ya sebut pilkada ya. Nomenklaturnya sebenarnya pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Tapi udah lazim sebutnya pilkada karena pemilihan kepala daerah. Jadi ada undang nomor 2 itu saya hanya bicara tentang ASN. Terus ada PP nomor 53 yang diungkapkan oleh Pak pejabat sementara bupati tadi, itu ada 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Karena ASN itu undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN itu, tapi dulu kan pegawai negeri sipil ya, tapi undang-undang nomor 5 tapi peraturan-peraturannya masih melekat, masih digunakan. Jadi ada PP nomor 11 juga ya, tahun 2017 tentang manajemen PNS itu ada diatur semua. Dan yang paling greget itu adalah peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2000, bukan 2014 Pak, 2004, itu ketik salah Pak, 2004. 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik. Ini kode etiknya itu yang melekat pada PNS. Jadi PNS semua di Kabupaten Malang, ada beberapa PNS saya sudah panggil klarifikasi dengan menyangkut. Tetapi saya tidak melaporkan kepada KSN, Komite Aparatur Sipil Negara. Kalau di kabupaten kota yang lain itu dilaporkan semua dilaporkan. Tapi saya berambil keputusan karena saya sosialisasi, saya harus membina atau sosialisasi sehingga bisa. Ini satu contoh aja, Kepala UPTD di Turen, UPTD Dinas Pendidikan. Dia men-sharekan waktu itu aja, belum calon Pak, masih bakal. Dia men-share Pak Senusi di grupnya dia. Nah, itu memang itu karena kode etik ya. Saya panggil, Pak Cos saya nih stroke. Jadi dengan tongkat Pak, saya ambil keterangan waktu itu di Kecamatan Gondang Legi. Terus Pak Cos, saya ini 6 bulan lagi pensiun. Sebenarnya tidak apa-apa, yang penting tugas saya klarifikasi dulu. Saya panggil, saya nanti tidak naikkan semua. Termasuk Pak Sekda dulu. Pak Sekda waktu Sekda mengambil surat pendaftaran di PDP dan mengembalikan. Itu juga saya memanggil, tapi saya tidak melaporkan ke KSN karena itu saya menganggap masih dalam taraf sosialisasi. Itu. Next, ini Pak, ada gambaran sedikit. Ini Pak, sekitar 4 juta lebih ya, itu di bawah pengawasan KSN yang ada di instansi dari pusat sampai ke daerah, itu ada sekitar 719 instansi. Sejak Januari 1 Januari sampai tanggal hingga 11 kemarin, data itu kan masuk ke Bawaslu, itu ada 541 ASN yang dilaporkan ke Bawaslu seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Malang. Dari 541 itu ada 414 ASN yang melanggar dan sudah memberi rekomendasi atau menjatuh sanksi ada 208. Nah, ini cukup banyak Pak, seluruh Indonesia. Tapi Kabupaten Malang nihil. Saya bertanggung jawab. Oke, saya bukan karena apa? Kita belum sosialisasi Pak. Kita belum sosialisasi kalau kita mengambil tindakan, karena di Bawaslu itu ada 2 Pak.
pencegahan dan penindakan. Pencegahan itu harus kita mencegah dulu. Kalau kita tidak mencegah dulu, lalu kita melakukan penindakan, itu nanti bertentangan dengan falsafah daripada Bawaslu sendiri. Oke. Terus next. Ini. Jadi pelanggaran administrasi itu kemarin itu kita semua. Jadi ada pelanggaran di Bawaslu itu ada pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana pemilu, dan pelanggaran undang-undang lain. Kalau ASN termasuk di undang-undang yang lain. TNI, Polri juga dimasuk di undang-undang lain. Itu. Termasuk BPD. BPD tidak masuk di dalam undang-undang. Tetapi di dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014, pemerintah desa adalah kepala desa dan BPD. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa. Itu kita masukkan dalam nanti undang-undang lain, yaitu undang-undang desa. Kita rekomendasi ke bupati dan bupati mengambil tindakan sesuai dengan jenis pelanggarannya. Itu. Nah, sekarang saya tanya Pak, apakah Pak Camat atau Muspika ke lokasi kampanye terbuka? Kampanye terbuka sekarang hanya 50 orang, 100 orang aja Pak. 100 orang dan jaraknya 1 meter, terus yang lain didaring. Kalau selebihnya itu akan tugas di polisi karena masalah COVID. Kalau ada kampanye, terus Pak Camat dengan seragamnya, dengan Kapolsek, dengan Danramil, selengkapnya semua, turun ke lokasi kampanye. Apakah itu salah atau benar? Boleh atau tidak boleh? Pak Camat, ASN, Polri, ada Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002. Terus Danramil, Undang-Undang nomor TNI nomor 34 tahun 2014, 8 tadi. Apakah boleh datang untuk melihat wilayahnya dia untuk supaya pengamanan di wilayahnya dia? Pak Camat, apa boleh? Boleh? Boleh. Karena itu wilayahnya dia. Boleh. Tetapi ada catatan. Jangan sampai paslon nomor 3 datang, Bapak datang. Paslon nomor 2 datang, Bapak tidak datang. Nah, itu Panwasa Jaya akan catat. Berarti ada Bapak Camat sudah keberpihakan pada salah satu calon. Atau menguntung atau merugikan salah satu calon. Jangan alasan, oh ini perut sakit Pak. Saya sakit. Saya sakit. Jangan Pak. Bagaimanapun melekat itu. Jadi kalau Pak Camat jangan sampai nomor 3 datang, terus karena ini saya punya bolo, saya punya teman, saya punya mantan-mantan, saya datang. Tapi nomor 2 datang, kampanye di tempat tidak hadir. Nomor 3, nomor 1 juga tidak hadir. Nah, jadi itu saya minta supaya bisa itu manajemen daripada Pak Camat sendiri. Oke, terus ini di SE Menpan RB tahun 71 tahun 2017 itu, dan bisa di YouTube bisa baca ya, dalam paragraf 1 huruf C angka 1 huruf E bahwa PNS dilarang menggugah, menanggapi seperti like, komentar dan sejenisnya, atau menyebarluaskan foto, gambar bakal calon atau calon pasangan calon kepala daerah. Visi, misi dan program juga dilarang di online atau dalam bentuk media sosial medsos. Ini berkali saya ingatkan saja, ada beberapa paslon kita sudah ditetapkan tanggal 23 September. Kampanyenya mulai dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 5 Desember. Setelah 6 oke. Tapi masa tenang 3 hari. Masa tenangnya 3 hari. Kemarin saya lihat di status ada Sekwil Cam dengan satu paslon angkat jempol dengan kepala desa. Seluruhnya kepala desa. Saya
terpaksa mengingatkan aja. Karena saya belum sosialisasi, saya bilang janganlah lakukan ini. Memang terpaksa aja karena spontanitas bisa juga ada yang angkat dua. Ya, kita kan setiap hari kan kita biasa 1, 2 gitu. Nah, makanya di Bawaslu itu angkat kepal. Tapi saya tadi terlanjur gini. Saya terlanjur waktu di mobil tadi saya angkat gini, saya langsung gini. Ya kena kebiasaan itu, Pak. Kebiasaan. Makanya di Bawaslu itu harus kepal. Iya. Ya, saya harus terang-terangan aja. Well, itu kebiasaan saja. Tapi ya sudah, teman-teman udah tahu, wartawan tadi udah tahu semua. Jadi saya minta supaya jangan ada statusnya. Ya, statusnya itu jangan. Kenapa? Begitu status masuk, yang ada kontak telepon dengan Bapak atau WA itu akan tersebar semua. Kalau temuan artinya dari Bawaslu dan perangkat ad hoc yang ke bawah. Itu yang bagus, masih baik, Pak. Kita temuan, kita masih bisa pembinaan. Tapi kalau laporan masyarakat, Pak, itu yang jadi masalah. Kalau laporan masyarakat untuk masuk ke sini, itu kita tidak bisa, Pak. Kita harus teruskan ke Kundu, sentra penegakan hukum, yang situ terdiri ada Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian. Nah, kita akan bahas di situ. Nah, jadi saya minta supaya kebiasaan-kebiasaan itu mulai sekarang coba dihilangkan lah, ya. Nah, terus ini Polri udah, Polri silakan, terus polisi udah, Polri terus next. Ini Polri terus, Polri sebenarnya sama dengan ASN ini. Apa itu kampanye, Pak? Kampanye adalah satu kegiatan, ya Pak, untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program dari calon. Ya, ini di pasal 1 Undang-Undang nomor 10 pasal 1 angka 2. Tapi apakah unsur visi itu? Itu visi, Pak. Tapi tulis keliru, Pak. Visi, misi, dan program. Apakah bersifat kumulatif ataukah alternatif? Karena visi, misi, dan program. Memang bahasa Indonesianya agak sulit, Pak. Agak sulit. Dan atau lagi, ada lagi, kalau ada yang itu, dan garis miring atau. Ini bersifat, tapi di Bawaslu akan menerapkan semua ini berdasarkan bersifat kumulatif. Itu memang ada perdebatan, tapi di Bawaslu menerapkan kumulatif semua. Jadi visi, misi, kalau visi dan misi dan, tapi kalau programnya dia tidak laksanakan, kan, apakah itu bisa? Tidak bisa, tapi Bawaslu akan menerapkan bersifat kumulatif semua. Jadi salah satu saja, visi saja, atau misi saja, atau program saja, itu akan kami ambil tindakan. Ya, terus ini kampanye di pasal 69 Undang-Undang nomor 10, itu ada larang banyak, tapi saya hanya kutip saja melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, itu tidak boleh, Pak. Mengadu domba, parpol, perseorangan. Ini waktu pileg kemarin ada terjadi satu caleg, pileg provinsi di Sumawe. Dan kita klarifikasi, kita memanggil saksi ahli bahasa, satu dari Unibro dan Polinema, satunya dari Universitas Negeri Malang, yang menyatakan, ya untung kita menyatakan tidak masuk dalam kategori fitnah, karena itu kenyataan. Oke, kita laksanakan dan kita tidak lanjutkan ke penyidik, naik ke penyidik. Ini kampanye hitam, nah ini Pak, kampanye hitam, kampanye gelap, atau yang biasa disebut kata kasarnya kampanye busuk. Ini menyampaikan informasi, keterangan kepada publik
pada masa kampanye bersifat menghasut semua sama. Kampanye di media massa juga itu nanti diatur khusus. Oke, terus ini Pak, ancaman pidananya Pak. Jadi kalau di luar jadwal adanya program A, B, ini sementara waktu ini ada 2 calon saja, nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3 masih menyelesaikan administrasinya. Itu mungkin ya ada suatu hal, terus nanti sampai batas waktu Oktober. Tapi kalau dia normal ini hari ada tes swab di Saiful Anwar, itu nanti dia kalau sudah jadi berarti dia bisa masuk seleksi kesehatan lanjutan oleh KPU dan sekitar tanggal 5 Oktober itu bisa mengambil undiannya pasti sudah nomor 3. Tapi dia mulai ditetapkan untuk mulai kampanye. Dan kampanyenya agak terlambat sekitar 2-3 minggu karena tidak bersamaan. Ya itulah resiko dari satu perjuangan. Ya. Tapi ini kalau di luar jadwal makanya Pak Camat nanti saya kasih zona ya, minta KPU kasih zona. Jadi zona A dan zona B, jadwal zona A hari ini Senin tanggal 28, di Turen itu zona A paslon nomor 1. Tapi paslon nomor 2 masuk itu namanya di luar jadwal ditetapkan oleh KPU. Tapi hukumannya rendah, hanya 15 hari dan 3 bulan, cuma 100.000 Pak. Jadi berulang kali dia melakukan pelanggaran, tidak apa-apa Pak. 100.000 aja. Tapi bukan itu yang kita kenakan. Bukan 100.000 atau 1 juta. Tapi kalau sampai terbukti masuk ke pengadilan, itu yang menjadi masalah. Citranya pasti jelek. Gitu. Nah, itu jadi jangan sampai paslon-paslon juga melakukan hal ini. Gitu. Nah, terus oke, next. Ini black campaign dan negatif campaign. Black campaign itu apa? Sumbernya komunikatornya jelas, tidak benar, mengada-ada. Tujuannya apa? Tujuannya hanya menghancurkan karakter seseorang. Sedangkan di negatif benar semua, jelas, data-data dianalisa oleh pakar-pakar, semua jelas. Tujuannya ada apa? Mendeskripsikan karakter seseorang. Jadi perbedaan antara black campaign dan negatif campaign adalah di tujuannya. Tujuannya satu menghancurkan, satu mendeskripsikan. Nah, jadi ini bisa dibanding-bandingkan. Jadi kalau ada data-data, tolong jangan di-share lah, Bisa konsumsi sendiri aja supaya jangan menjadi masalah. Oke, next. Terus ini larangan paslon. Paslon dilarang pasal 70 yang Undang Nomor 10 melibatkan pejabat BUMD, BUMN, ASN, anggota Polri, Kades, Lurah, perangkat desa dan kelurahan. Kepala daerah, penjabat negara lain serta pejabat daerah. Ini Pak, di Undang-Undang ASN itu saya juga bingung Pak. Pejabat itu masuk apa Pak? Pejabat itu masuk struktur atau fungsional ataukah yang staf biawa? Ini disebut pejabat Pak, undang-undangnya. Undang-undang ini. Jadi kalau apakah tidak boleh kena kalau ASN di bawah itu bisa diajak. Ini loh, dilarang melibatkan pejabat. ASN, pejabat BUMD, ASN. Ya, tetapi semua bisa. Pegawai honor daerah, bisa dikenakan? Bisa, karena dia mendapat rutin per bulan dari APBN atau APBD. Ya, jadi itu dia bisa kena. Tapi kalau bisa PKK bisa kena enggak?
stafnya. Apakah KONI bisa kena enggak? Kan dicucur terus tuh KONI. Apakah NPI juga boleh? Bisa dikenakan. Makanya kalau tidak diatur di dalam undang-undang, kita pakai undang-undang lain, pelanggaran undang-undang lain. Nah, itu. Jadi kuncinya kita balik lagi kepada undang-undang lain. Oke, next. Terus ini pejabat negara, pejabat daerah, garis lurah tidak tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Kemarin, walaupun 6 bulan Mbak, tapi kemarin belum jadi paslon. Pak Sanusi belum jadi paslon. Ya, tanggal 23 baru ditetapkan sebagai paslon. Pasal ini tidak berlaku karena dia 6 bulan sebelum dan sampai setelah penetapan menjadi terpilih. Jadi kemarin dia tidak kena pasal ini. Mudah-mudahan ada PJS ini Pak Sanusi tidak bisa berfungsi. Jadi dia tidak bisa menggunakan ini. Ya, program mengajak ini semua tidak bisa. Ini kita ngomong aja terbuka aja tidak bisa. Karena semua ada dikendalikan oleh pejabat sementara bupati. Nah. Oke, terus ini jadi pejabat tadi diancam di dalam pasal 190, 188 diatur semua. Ya, ini pidana 1 bulan, dendanya 600.000 dan paling banyak 6 juta. 6 juta saja. Paling banyak. Ini ancaman pidana saja. Tapi janganlah kita melakukan ini. Karena kalau sudah masuk di perlis, Gakundu sudah terbukti secara syarat formil dan materialnya sudah terbukti. Sudah. Terus kita masuk ke penyidik. Kita hanya 5 hari, Pak. 5 hari ditangani. Sejak diketahui itu 7 hari, Pak. Jadi Pak ini hari tanggal 1 ya, tanggal 1 sejak tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus masuk ke Gakundu laporan. Siapa saja yang bisa melapor? Yang bisa melapor itu ada 3. 1, warga negara Indonesia yang punya KTP di daerah pemilihan. Pak Camat bisa lapor enggak? Bisa, warga negara kok. Bisa itu? Tapi diatur oleh kode etik. Bisa enggak? Nah, terus pemantau pemilihan daerah. Pemantau sementara sekarang ada pembukaan untuk didaftar di KPU. Kemarin kalau pileg itu didaftarkan di Bawaslu. Sekarang pilkada itu didaftarkan di KPU sampai bulan November. Jadi tidak bisa. Oke, jadi yang ketiga siapa? Peserta pemilu. Peserta pemilihan, yaitu peserta, bisa paslonnya, bisa tim suksesnya yang terdaftar di KPU. Oke, next, lanjut. Ini, tadi saya sebut tadi pasal 88, udah. Terus, oke. Terus, ini sudah, ya ini. Ini gubernur, pasal 71, ya. Jadi 188 itu merujuk kepada pasal 171 itu oke. Terus Pak, oke. Ini politik uang Pak. Di politik uang pasal 73 dan 187A. Ini 173 itu jadi Undang nomor 1 masih berlaku, Undang-Undang nomor 8 masih berlaku, Undang-Undang nomor 10 masih berlaku tentang pilkada. Nah, hanya perubahan-perubahan, terus di Undang-Undang 10 ditambah ABC. Nah, ini apa? Menjanjikan, memberikan uang, materi, ya, mempengaruhi apa? Penyelenggara dan pemilih. Ini dia bilang, jadi tidak boleh nih. Ini perubahannya di pasal 1 di 187A itu hukum ancam pidananya. 187A itu paling sedikit 36 bulan, paling banyak 72 bulan. Terus dendanya 36 juta dan 72 juta. Next.
Ini 36, dendanya 200 juta. 1 miliar. Bapak-bapak hanya menerima. Ini di pasal 187A ayat 2-nya yang menerima juga kenapa? Di Undang-Undang nomor 8 Pilkada yang memberi. Tapi di perubahan di Undang-Undang nomor 10 itu yang menerima. Bapak menerima hanya 100.000. 100.000. Terus kalau 100.000 dikalikan dengan 365 hari kali 5 tahun, berapa itu? Dibagi dengan 100.000. Ini ada lagu Gomblo ya, Ku Gadaikan Cinta. Nah, kalau gadaikan cinta saya juga mau Pak. Tapi jangan ku gadaikan harkat dan martabat. Ya, 100.000 ku gadaikan harkat dan martabat. Semua pasti dapat godaan. Saya dapat godaan, pasti. Panwas kecamatan, Panwaslu kecamatan, PPK pasti dapat godaan. KPU dapat godaan. Dijanji-janji pasti. Pasti itu Pak. Karena saya udah pengalaman semua. Udah pengalaman. Tetapi syukur saya masih bisa bertahan. Saya bisa bergaul. Jadi jangan menggoda kita Pak. Jangan menggoda penyelenggara pemilu. Jangan menggoda. Kalau goda Pak, kita manusia Pak. Pasti tergoda. Kalau sudah tergoda, ya setan dulu akan datang menjemput kita. Bukan malaikat Pak. Iya toh? Setan yang menjemput itu. Saya udah berjanji-janji itu sudah banyak. Janji mobil, janji rumah itu udah biasa itu Pak. Udah biasa. Tapi kita anggap saja itu angin surga. Angin surga. Makanya kita di Bawaslu itu punya integritas ya. Nah, integritas dan kita harus bertindak adil. Nah, tapi kita kan sudah dewasa semua. Semua paslon kenal kawan saya. Dari tim sukses kenal saya semua. Pak Camat, Pak SKPD semua kenal saya semua. Tapi janganlah berhubung dengan saya. Ya, saya minta supaya SKPD, Pak Camat, dan bawahan semua kenal saya baik. Janganlah datang ke kantor saya waktu saya memanggil untuk klarifikasi. Itu saya minta. Saya minta berarti ASN. Kita semua ini punya akses Pak. Saya punya akses. Siapa punya akses? Pak ASN punya akses. Tetapi aksesnya itu dibatasi di kode etik semua. Nanti waktu masuk tanggal 9 Desember di ruangan bilik. Itulah dia menentukan ASN. Menentukan pilihannya. Akses kita boleh saja. Tapi jangan kita menampakkan ke depan. Orang melihat, oh ini lari ke nomor 1, lari nomor 2, lari nomor 3. Jangan, tapi akses kita pasti ada. Saya juga pasti ada akses saya. Saya memilih pasti. Saya memilih siapa? Itu kan rahasia saya. Nah, jadi saya minta supaya ASN juga menggunakan haknya pada tanggal 9 Desember. Oke, terus. Ini masa COVID. Ya, ASN mengikuti aturan taat kepada aturan kode etik masing-masing, ya. Terus gugus tugas juga harus memetakan kepala desa, kelurahan, perangkat desa sampai ke RW RT harus sosialisasi lingkungannya supaya kita memutuskan mata rantai COVID ini. Siapa yang bisa? Hanya kita sendiri yang bisa. Tidak ada orang lain, hanya kita. Dan penyelenggara pemilu ini jadi masalah Pak. Kalau besoknya mau jadi hari pemungutan suara, di KPPS ada 2 orang saja Pak yang kena. Pasti diblokir semua Pak. Pasti diblokir. Saya kemarin swab Pak ke Polda, acara di Polda di swab. Swab bukan swab yang rapid, bukan rapid yang ini Pak, tapi di laboratorium Pak. Di laboratorium bayarnya 350 kena mendadak. Undangan malam ini sorenya harus besok pagi harus ke Polda. Nah, sekarang kita tidak bisa ke Jakarta Pak. Padahalnya kita ke Jakarta itu harus meneliti rekom itu apa benar asli atau tidak. Dan ijazah asli tidak. Siapa yang mau bawa ke sana?
Nggak ada yang mau, Pak. Nggak ada yang mau. Bawaslu RI aja mau ke sini nggak bisa. Karena mereka takut di rapid itu, swab. Karena berulang kali harus swab. Terus. Nah, tadi kita sudah melakukan koordinasi dengan Pak Dinkes ya. Pak Dinkes itu kita melakukan koordinasi. Pak Dinkes ini Pak Dinkes ada. Kita sudah lakukan koordinasi supaya kita bisa, kalau KPU sudah Pak ya, KPU sudah, tapi itu rapid itu hanya mencari tahu apakah antibodinya bisa ya. Jadi kalau di tentara itu mas strategi Pak. Tentara TNI Polri itu strategi. Ini sudah masa, ini udah ada. Nah, jadi kalau camat-camat yang bekas tentara udah tahu tuh, kita tahu. Pak siapa itu? Abah itu, ya itu udah tahu tuh Pak. Itu Pak Abah itu ke camat Kepanjen Pak. Nah, itu bekas dari tentara Pak. Terus bagi penyelenggara pilkada harus patuh. Kita harus beri contoh. Kemarin Pak, waktu pengambilan undian tanggal 24 September kemarin. Itu perbawas PKPU keluar 13 dan 11, itu keluar malam setengah 12. Paginya baru kita dapat edarannya. Padahalnya KPU sudah mengundang seluruhnya. Tapi di dalam pasal 55 menyatakan hanya itu Pak, hanya paslon, LO 11, Bawas KPU ada 5 atau 7, 5 di kebetulan di Kabupaten Malang 5 yang hadir, Bawaslu 5 orang tapi yang hadir hanya di situ tulis 2. Selain itu tidak ada. Sampai teman-teman wartawan ngomel-ngomel tuh. Tapi saya jelaskan kepada teman-teman wartawan, ini aturan Badu. Aturan yang kita harus patuh, karena kita harus patuh sama-sama harus menjaga Covid. Dan malamnya ada launching juga, kita pangkas Pak. Band-band semua sudah ada, kita pangkas 50 orang. Dan besok juga Bawaslunya sudah mengundang 100 lebih orang di Hotel Atria. Itu sosialisasi juga Kapolres Batu, Kapolres Malang, Dandim, dan dari Pemda, semua partai politik, paslon. Itu pun kita membatasi 50. Tapi hotelnya kita sudah bayar karena sudah lebih dulu. Itu resiko. Jadi kita sudah membayar. Tapi ada lagi yang sekarang kali ada Peraturan Bupati Pak. Peraturan Bupati nomor 57 tahun 2020. Perubahan nomor 20 tahun 2020. Itu pasal 38 memberikan sanksi. Sanksi tertulis, sanksi lisan, dan sanksi administrasinya itu 100.000 ya. 100.000, dan yang melaksanakan itu adalah masuk ke kas daerah, yang melaksanakan itu adalah Satpol PP. Itu ada. Jadi itu nanti kalau waktu kajian saya ada pelanggaran, ada masalah Covid, saya pakai perbumnya juga. Itu kajian untuk saya. Oke. Next terus. Ini tadi sudah. Ini perbu tadi. Sudah terus. Terima kasih. Salus animarum suprema lex. Hukum tertinggi adalah keselamatan jiwa. Kita punya jiwa. Masing-masing orang mempunyai jiwa, harus menolong. Kecuali kita di lautan, hanya satu pelampung, hanya ada 2 orang, satu pelampung hanya mengisi 1 orang. Berarti kita saling membunuh. Tetapi kalau secara normal, salus animarum suprema lex. Kebetulan saya di bahasa Latinnya. Jadi bisa juga Pak. Salus populis suprema lex. Sama. Jadi salus populis suprema lex. Itu sama aja. Dengan salus animarum suprema lex. Sekali terima kasih. Saya sekali kali tidak ada tanya jawab. Atau ada tanya jawab. Saya kira udah paham semua ya. Udah paham. Atau ada daring yang mau tanya kali? Tidak ada ya? Ada. Saya minta terima kasih banyak sudah memberikan kepercayaan. Korpri, saya kira Korpri yang pertama di Jawa Timur di 19 kabupaten kota yang melakukan pilkada, baru Korpri yang pertama di Kabupaten Malang ya melakukan ini. Ini yang melakukan ini.
satu contoh yang baik sekali, dan saya kira contoh yang baik ini diikuti oleh semua teman-teman ASN, dan saya pesan lagi satu kali supaya teman-teman ASN jangan berhadapan dengan saya di kantor Bawaslu untuk klarifikasi. Saya minta dengan hormat di tempat yang mulia ini, mungkin ada kata-kata saya yang keliru atau yang berlebihan, saya minta maaf karena kita semua ini bekerja dalam profesional. Semoga kita pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan damai, diberkati oleh Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian usai sudah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Harapan kita semua dalam masa Pilkada tahun 2020 ini, ASN Kabupaten Malang dapat terus berfungsi sebagai pelayan publik serta menjaga netralitasnya. Akhir kata kami sampaikan ucapan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah kita saksikan bersama special event dengan tema sosialisasi netralitas ASN dalam Pilkada 2020 yang diselenggarakan di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Saya Vanessa Astari mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa bersama UB TV, aktif dan kreatif.